Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Sri Surahno. Teman-teman sekalian, kali ini kita belajar di bab 5. Nanti ada dua bagian. Ini bagian yang pertama. Hukum dasar kimia kita pelajari di kelas 10 semester 2. Kompetensi dasarnya memahami hukum-hukum dasar kimia dan penerapannya dalam hitungan kimia. Kemudian KD-nya membuktikan dan mengkomunikasikan berlakunya hukum-hukum dasar kimia melalui percobaan serta penerapannya dalam konsep mol dalam menyelesaikan perhitungan kimia. Indikatornya membuktikan hukum Lavoisier melalui percobaan, membuktikan hukum Proust, menganalisis senyawa dan membuktikan hukum berlakunya kelipatan berganda hukum Dalton. Yang keempat, menggunakan data percobaan untuk membuktikan hukum perbandingan volume, yakni hukum Gay-Lussac. Yang kelima, menggunakan data percobaan untuk membuktikan hukum Avogadro. Hukum dasar kimia ada 5, atau yang tertulis di sini ada 4. Yang pertama, hukum kekekalan massa, kemudian hukum perbandingan tetap, hukum perbandingan berganda, kemudian hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac. Yang pertama hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa. Di sini dinyatakan oleh Lavoisier di dalam suatu reaksi kimia, massa-massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi. Ini adalah suatu contoh pembakaran, di mana pembakaran ini kalau dalam suatu sistem tertutup, maka massa-massa sebelum dan sesudah reaksi tentulah akan sama. Demikian juga percobaan yang kedua, sama juga demikian. Ini hukum Lavoisier juga diterapkan di dalam hal pemanasan. Ini ada pemanasan sistem tertutup. Maka di sini ada molekul-molekul air yang dipanaskan, kemudian akan menjadi gas, molekul air dalam bentuk gas. Nanti akan berlaku hukum Lavoisier atau kekekalan massa tersebut. Massa sebelum dan sesudah reaksi akan sama. Demikian juga untuk ini gelas yang di dalam suatu sistem tertutup, maka di sini molekul-molekulnya sebelum dan sesudah reaksi masanya akan tetap sama. Ini percobaan perkaratan dari paku yang ditaruh di dalam suatu ruang tertutup. Di sini ada larutan yang bisa menyebabkan terkorosinya paku, maka nanti massa sebelum dan sesudah reaksi akan sama. Lavoisier dalam membuktikan hukumnya dengan percobaan yang demikian ini adalah percobaan antara reaksi antara kayu dan oksigen menjadi arang, abu, gas, dan asap. Ternyata di sini massa dari kayu dan oksigen sama dengan massa arang atau abu plus gas plus asap. Di dalam suatu reaksi kimia, massa-massa di dalam suatu reaksi kimia, massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi. Yang kedua adalah hukum perbandingan tetap, hukum Proust. Ini digambarkan ada suatu balon di dalam suatu sistem tertutup, kemudian disulut, maka dia akan bereaksi atau meletus. Kemudian gas yang ada di dalam balon tersebut akan tentunya ada perbandingan-perbandingan tertentu di dalam gas tersebut. Bunyi hukum perbandingan tetap atau hukum Proust adalah perbandingan massa unsur-unsur dalam penyusun suatu senyawa adalah tidak tergantung pada asal-usul senyawa tersebut. Intinya, kalau misalkan dia air, ya
tetap perbandingan antara H dan O tetap tertentu. Ini adalah suatu gambaran reaksi pembentukan air dari hidrogen plus oksigen menjadi H2O seperti ini. Nah, jadi perbandingan antara H dan O di sini akan tetap. Di sini antara satu molekul air terdiri dari 2H dan 1O. Ini 2 molekul air. Tadinya ada 1 molekul hidrogen, 1 molekul oksigen menjadi 2 molekul H2O. Ada berbagai senyawa yang dibentuk oleh 2 unsur atau lebih. Sebagai contoh, air. Air dibentuk oleh 2 unsur, yaitu hidrogen dan oksigen. Materi mempunyai massa, termasuk hidrogen dan oksigen. Penjelasan hukum Proust. Nah, seperti ini. Hidrogen yang direaksikan, oksigen, kemudian air yang terbentuk. Perbandingannya adalah 1:8, nanti air yang terbentuk 9, maka sisa oksigen atau hidrogennya 0. Kalau direaksikan hidrogennya 2, massa oksigennya 8, maka tetap terbentuk 9. Maka yang sisa adalah hidrogennya. Nih. Kalau di sini hidrogen diberikan 1, oksigen 9, maka tetap bereaksi perbandingannya tetap 1:8, maka di sini terbentuk 9. Yang sisa apa? Adalah oksigennya. Demikian juga kalau ini perbandingannya sesuai dengan perbandingan di dalam massa di dalam molekul tersebut 1:8, maka dia akan habis bereaksi. 2:16 menjadi 18 massa air yang terbentuk, maka tidak ada sisa. Kesimpulannya, bahwa unsur hidrogen dan unsur oksigen selalu bereaksi membentuk air dengan perbandingan yang tetap, yaitu 1:8. Massa oksigen banding dengan massa hidrogen, hidrogen dibanding dengan massa oksigen 1:8. Hukum Proust dapat dijabarkan lagi dalam rangka menentukan kadar suatu unsur atau massa unsur dalam senyawa. Jadi misalkan suatu senyawa rumusnya adalah AmBn. Maka kadar A di dalam AmBn adalah massa dari ArN dibagi dengan massa rumus dari senyawa tersebut dikali persen dari AmBn. Seperti itu. Jadi kadar atau massa A di dalam senyawa AB AmBn, maka massa kali ArN atau nomor massa atom dari A dibanding dengan atau dibagi dengan massa rumus dari senyawa tersebut kali 100%. Demikian juga massa B juga demikian. Massa B dalam senyawa AB adalah N kali N itu adalah massa dari B tersebut kali B dibagi dengan MR AmBn. Nah, seperti itu. Jadi ini M dan N itu adalah jumlah dari atom penyusunnya. Di sini A-nya misalkan A5B5 atau A4B3. Nah, ini merupakan indeks. M dan N di sini adalah indeks atau jumlah atom di dalam suatu senyawa tersebut. Maka kita bisa menentukan kadar di dalam campuran, cuplikan atau mineral atau biji. Maka simpulannya, persen zat dalam campuran adalah banyaknya zat tersebut dibagi dengan banyaknya campuran kali 100%. Hukum Dalton. Hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton. Bila dua unsur membentuk senyawa, massa-massa dari satu unsur yang bergabung dengan massa unsur lainnya merupakan perbandingan bilangan yang bulat terhadap satu dengan yang lainnya.
komposisi kimia ditunjukkan oleh rumus kimianya. Dalam senyawa seperti air, dua unsur bergabung dan masing-masing menyumbangkan sejumlah atom tertentu untuk membentuk suatu senyawa. Dari dua unsur dapat dibentuk senyawa-senyawa dengan perbandingan berbeda. Misalnya, belerang dengan oksigen dapat membentuk senyawa SO2 dan SO3. Dari unsur hidrogen dan oksigen dapat dibentuk senyawa H2O dan H2O2. Contoh, antara N dan O, di sini, massa nitrogen, massa oksigen. Ternyata ini nanti berbanding lurus dengan nomor atomnya. Jadi N itu 14, O 8, maka akan berbanding seperti ini. 28, jadi ada hubungannya dengan nomor atom atau massa atomnya. Jadi di sini massa nitrogen 28, massa nitrogen 16. Maka perbandingan N2O, perbandingan N dan O dalam N2O adalah 7:4. Kemudian perbandingan NO dalam senyawa NO ini adalah 14:16 atau 7:8. Demikian juga untuk N2O3, di sini 28 dibanding 48 menjadi 7:12. N2O4 perbandingannya adalah 28 dibanding dengan 64, di sini 7:16. Maka di sini kita lihat N-nya sama di sini. N-nya sama, maka perbandingan O-nya adalah, nah ini perbandingan N-nya sama 7 semua. Perbandingan O-nya adalah 4, 8, 12, 16. Nah, seperti ini. Jadi, apabila dua unsur membentuk beberapa senyawa, maka perbandingan antara unsur yang satu dengan yang lainnya berbanding sebagai bilangan yang sederhana, seperti ini. Ini perbandingan O-nya, nah seperti ini. Kesimpulannya, perbandingannya antara pada N yang sama, ini N-nya sama, pada N-nya yang satu semua, ini dibuat 7 semua, maka perbandingannya O-nya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Hukum Gay-Lussac, hukum perbandingan volume. Seperti ini. Jadi, reaksi antara gas hidrogen dan oksigen membentuk karbon dioksida gas. Antara H dan O membentuk antara H dan O membentuk karbon dioksida. Jadi karbon dioksida CO2. Maksudnya di sini bukan hidrogen ya, tetapi karbon ya. Karbon, kalau ini H antara O berarti di sini ada H2O. Maaf, di sini yang benar hidrogen dioksida atau H2O. Hukum Gay-Lussac perbandingan volume. Pada suhu dan tekanan yang sama, volume-volume gas yang bereaksi dan volume-volume gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Bulat dan sederhana. Maka di sini volume hidrogen, volume oksigen, maka nanti akan berbanding sebagai bilangan yang sederhana. Jadi kalau reaksinya itu dalam bentuk gas, maka volumenya langsung berbanding sebagai koefisiennya. Percobaan Gay-Lussac. Volume gas oksigen 1 liter, volume gas hidrogen 2 liter, maka uap air yang dihasilkan adalah 2 liter. Jadi 1:2. Ini 2, 4, maka 4. 1, 2, 2. 2, 4, 4. Jadi perbandingannya 1:2 menghasilkan 2. 2, 4, 4. 3, 6, 6. Nah, ini 1:2 menghasilkan 2. Nah, seperti ini. Gas hidrogen, gas oksigen menjadi uap air.
Kemudian ini dua volume, di sini satu volume, di sini akan menjadi dua volume. Maka seperti itu, perbandingannya 2, 1, 2. Nah, ternyata di sini nanti akan berhubungan dengan koefisien dari masing-masing molekul di sini. Kesimpulannya, pada reaksi pembentukan uap air, agar reaksi sempurna untuk setiap dua volume gas hidrogen diperlukan satu volume gas hidrogen menghasilkan dua volume uap air. Maka volumenya supaya sempurna mengikuti perbandingan volume ini. 2, 1, 2. Kalau diberikan berlebih nanti akan bersisa. Hukum perbandingan volume atau Gay-Lussac. V1 bagi N1 sama dengan V1 N1 sama dengan V2 dibagi dengan N2. Nah, seperti itu. Ini adalah percobaannya seperti ini dengan P dan T yang tetap. Nah, keterangannya P itu tekanan, T suhu dalam Kelvin, V volume gas dalam liter, N banyaknya mol atau banyaknya gas di dalam mol. Nah, seperti ini percobaannya. Hukum perbandingan volume. Ini percobaannya seperti ini. Ini dalam membuktikan tadi V1 dibagi N1 sama dengan V2 dibagi dengan N2. Maka ada keadaan 1, ada keadaan 2, maka nanti perbandingan volume tersebut akan berbanding dengan jumlah atau mol gas. Contohnya seperti ini. Hidrogen ditambah dengan oksigen. 1 ditambah dengan 0,5. Di sini menjadi 1 liter uap air. Maka perbandingannya 2, 1, 2. Nitrogen plus hidrogen 2 plus 6 menjadi 4. Maka perbandingannya adalah 1, 3, 2. Nah, seperti ini. Ini sudah tertentu seperti ini. Hidrogen, oksigen, perbandingan volumenya 1, 2, 1. Kalau nitrogen plus hidrogen, nanti perbandingannya 1, 3, 2. Kalau hidrogen dengan klor, nanti perbandingannya adalah 1, 1, 1. 1 liter hidrogen, 1 liter klor. Hidrogen kloridanya adalah 2 liter. Etilen plus hidrogen. Nah, nanti perbandingannya 1, 1, 1. Maka akan seperti ini. Nah, berdasarkan data percobaan, maka perbandingan volume gas yang bereaksi dan hasil reaksi ternyata berbanding sebagai bilangan bulat. Nah, hukum Gay-Lussac, pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume-volume gas yang bereaksi dan hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat. Nah, ini ada beberapa contoh latihan soal. Jika kita mereaksikan 4 gram hidrogen dengan 40 gram oksigen, berapa yang terbentuk? Maka nah, ini adalah hukum kekekalan massa. Maka kalau di dalam kekekalan massa biasanya dilakukan dalam sistem tertutup. Nah, maka seperti itu. Kemudian eh, berapa kadar C di dalam 50 gram CaCO? Di sini nanti digunakan hukum yang kedua untuk menghitung kadar. Oke, untuk lengkapnya bisa dilihat di PPT-nya. Ini bisa diselesaikan.
Demikian penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.